Kalau tadi bisa mudah-mudahan kebela. Yang tenang kadarus. Hah? Kadarus itu kan? Mudah-mudahan hiji tapi kasalangawas kumpul. Tapi mau boyogan agama we jam gelir jam karena iya. Ngabring menonton. Masuk. Ibu kita dikit ya. Pasti kagego bisa. Ada resepnya. Cuman gede karena YouTube kan kegiatan biasa di tontonnya ada di YouTube. Jadi tadi alihkan karena YouTube. Orang Jakarta, karena orang Bali, Baturun, kan minta dibikin terlebar hawa pas. Terusnya kabanten, terusnya berakana di samping, buat senang kade, emang emang buat cerita lagu hati sama kau, coklat. Tapi temenan teh pasti iya nih tetap. Mangga ibu-ibu kita mulai. Tas kagungan makalahna di pengker tos kabagean atas mangga ya orang kawitan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da. Puji serta syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya siang ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat di pimpinan jamaah Persistri Cinta Asih. Terus lamin tekadi Cinta Asih.
Mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai ke sini, sampai nanti pulang kembali, kita mendapat catatan yang baik di hadapan Allah adalah amalan solihan, amalan mutakabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ibu bubu kana tekadah dipanjang lebarkeun, kita langsung ya kepada pokok bahasan. Margi simkuring ti dieu bade teras ka nambo. Jantan ngarempet jadwalna ti cinta asih teras ka nambo. Kita langsung judulnya ibu-ibu, tergantung akhir amal kita. Tergantung akhir amal kita ya. Kita suka mendengar ada istilah husnul khotimah, ada juga su'ul khotimah. Husnul khotimah adalah baik di akhir kehidupannya, sedangkan su'ul khotimah buruk di akhir kehidupannya. Pertanda bahwa ketika ada orang yang baik di kehidupan akhir dan buruk di kehidupan akhir, ini berarti bergantung kepada keimanan yang ada di dalam diri mereka. Makanya iman yang sudah ada di dalam hati kita harus dijaga terus, ya, karena kita rasakan bersama bahwa iman itu kadang naik, kadang turun. Terus Bu, anu babarita naikna turunna, anu hese teh naikna. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa iman kita tuh harus naik terus ya. Karena kalau naik terus bade iraha mautna siang malam jam berapa, kalau kondisi keimanan kita lagi naik, berarti itulah yang disebut husnul khotimah ya. Seperti apakah itu kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama ada Al-Qur'an surat An-Naba. Surat An-Naba surat ke-78 ayatnya dari 21 sampai 26 Bu ya. Kita akan baca sama-sama ibu-ibu. Katinggal teh saratana sakitu? Katinggalnya. Mangga ngangota heula lajeng kana ayatna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yaduquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'u wifaqa. Sungguh neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Anu dibahas pertama kali di sini adalah neraka jahanam. Pami orang ngadangu kecap neraka ngagebeg. Kenapa? Karena neraka itu tempat buangan. Neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat. Bahkan ketika manusia memasuki neraka, oleh Allah suka disebut mereka masuk ke dalam kehinaan. Nah makanya kenapa iman dan hidayah kita harus terus dijaga, supaya ketika di akhir kehidupan kita kemudian ajal itu datang, maka selamatlah bagi kita. Insya Allah orang yang senantiasa menjaga keimanannya tidak akan terpuruk hidupnya di akhirat, moal lebat kana neraka insya Allah. Nah ada malaikat yang mengintai ibu. Jadi malaikat itu sosok makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat. Disebut-sebut la yasunallaha, para malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Artinya kalau diperintah teh nurut jeung nurut we gitu, tidak pernah wangkelan. Hari ibu-ibu sok nurut teras atanapi kantos bawong gitu ka Allah, kantos bawong. Kantos tadi piarang teu nurut gitu, piarang sabar kalau amak-amakan pernah? Pernah apa sering? Di piarang sabar kalah kamek-amekan, di piarang balabah kalah kapedit gitu kan, di piarang rajin ka pangaosan kalah ka kedul. Ada yang seperti itu kan.
Ibu-ibu mah kalebet anu rajin ke pengawasannya, insya Allah rajin ke pengawasan. Apalagi anggota mah kadang nyontoan. Anggota sareng simpatisan jangan kalah oleh simpatisan. Anggota anu kada sering teh karena apa? Jodohna oge nyontoan ya. Karena ketika kita mengenal bahwa Rasulullah itu adalah contoh yang baik, maka kita pun di jamiah harus menjadi contoh yang baik bagi yang lainnya ya. Sok ibu-ibu, nah mengawasi neraka. Kenapa neraka harus diawasi? Karena numutkeun wartos dina Al-Qur'an itu apinya itu tidak pernah mengendur ya. Jadi apinya itu ketika mau padam kemudian ditiup kembali ngegebur deui seperti itu. Kenapa tidak boleh padam? Karena api neraka khusus dinyalakan oleh Allah untuk membakar orang-orang yang masuk ke sana. Nauzubillahi min dzalik ya. Ari panasna samin teh sareng seuneuh teu panas mana? Panas seuneuh neraka iraka ditu. Nauzubillahi min dzalik. Eta we dina hadis didongengkeun saur Rasul itu innana robani adamallati tuqiduna hajuz'an min sab'ina juz'an min nari jahannam kan gitu ya. Sesungguhnya api yang dinyalakan oleh seluruh manusia yang ada di dunia itu juz'an baru sebagian saja min sab'ina juz'an dari 70 bagian api neraka jahanam. Jadi 70 bagian teh nu sabagiannya dibagikan ke dunia. Untuk siapa? Untuk manusia. Karena manusia juga butuh dengan api itu ya. Jadi kalau 70 diambil 1 berarti tinggal 69. Jadi kadar panasnya api neraka, banyaknya api neraka itu kalau dilihat secara matematis seperti itu berarti 68 tikelen seuneu aya di dunia. Nauzubillahi min dzalik. Jadi seuneu tuh api di jumlah-jumlah yang ada di mana we di seluruh penjuru dunia tah dijumlahkeun teh mung hiji jumlahna teh. Sedangkan di dalam neraka ada 69. Jadi bisa terbayang panasnya seperti apa, membakarnya seperti apa. Bahkan orang wae di cahaya panon poean hari ini saja misalnya panas bangetnya banyak seperti itu. Eta teh panon poe bari jauh ibu-ibu. Nanti pada hari kiamat matahari itu ditarik ya dengan jarak yang sangat dekat yaitu 1 mil saja kepada orang-orang yang ada di padang mahsyar. Makanya manusia itu buyang keringat, bahkan ada yang kebanjiran dengan keringatnya sendiri. Nauzubillahi min dzalik ya. Jadi kita jaga iman ini supaya tidak mengendur, supaya tidak sekedik. Karena apa? Ketika orang tidak menjaga imannya bisa hilang ya. Aya jamin murtad itu sudah hilang semua imannya. Dikamanakeun eta di murah mareh teu dijaga ya. Nah di neraka itu kalau Allah memerintah nyalakan apinya ya agugu namanya malaikat tadi la yasunallah tidak pernah berbuat maksiat. Kemudian ditambah berikutnya menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Garis bawah ibu melampaui batas. Jadi orang yang masuk ke dalam neraka itu, neraka nama naon we termasuk neraka jahanam. Itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya apa sih ya? Melampaui batasnya maksudnya ngarumpak aturan Allah. Kan kita hidup itu ada aturan ya. Orang yang beriman teh harus begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Dicarek yang dititah itu kan. Jadi hidup di dunia itu ada yang perlu dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Seperti itu. Ada yang boleh dilakukan. Nah, orang yang hidupnya semena-mena seperti tadi maka dirumpak. Jadi aturan Allah itu ditembrak, ditabrak sehingga banyak orang yang binasa. Tidak boleh minum arak, maka ngeureuyeun. Padahal ada banyak minuman selain itu yang masih halal ya. Tidak boleh usaha riba atau tapi terus ada usaha riba dan menguntungkan bagi dirinya. Jadi orang para pelaku-pelaku kemaksiatan itulah yang dimaksud orang yang melampaui batas. Kemudian mereka tinggal di sana dalam masa yang lama, garis bawah ibu, masa yang lama. Ya iyalah, karena neraka itu bagian dari alam akhirat, Bu ya. Kalau kita ditanya akhirat dengan dunia bedanya apa sih? Beda banget. Kalau dunia itu sifatnya fana, fana itu kena karuksakan. Jadi tidak abadi. Tapi kalau akhirat sifatnya bako. Bako itu apa? Kekal, ya. Jadi kalau diukur waktu, aduh beda sekali. Di dunia itu cuma sebentar saja. Bahkan kata para sahabat itu diantaranya sahabat yang menyebutkan
Jadilah kamu kun fid dunya ka'annaka gharibun. Kamu itu jadilah di dunia seperti orang yang asing. Jadi asing dan tidak akan menetap. Kalau ada orang luar negeri datang ke Indonesia untuk 1 minggu saja misalnya, kalau sudah 1 minggu ya pulang kembali ke negerinya sendiri. Artinya orang asing nujungan yang ke Indonesia. Atau orang Indonesia nih lagi ibadah haji 40 hari di Mekah, itu orang asing di Mekah mah, tapi pulang kembali pada akhirnya cuma 40 hari saja, jadi tidak menetap. Tah di dunia masih gak gitu. Tapi kalau manusia sudah masuk ke dalam akhirat, rek balik deh ke mana coba? Dunia kan sudah tidak ada, karena akhirat itu adalah alam yang terakhir yang kita singgahi. Makanya itu ti ayeuna sing bener hirup teh, karena benerna manusia hirup di alam dunia itu akan menjadi bekal bagi dia untuk mendapat keselamatan di akhirat nanti ya. Mudah-mudahan kita hadir di pengajian untuk siang ini menambah catatan kebaikan kita ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Makanya sifatnya suka disebut kholidin. Kholidin itu mereka kekal. Ada yang begini, kholidina fiha, begitu. Mereka kekal di sana. Di sana tadi mana? Bisa di surga, bisa di neraka. Kalau kekal di surganya raos lah, karena di surga itu serba nikmat. Tapi kalau kekal di dalam neraka, aduh, luar biasa itu tersiksanya. Kenapa? Karena mulai jalma anu bisa nyalametkeun kajaba amalnya dia sendiri. Apakah dia mungkin diangkat lagi dari neraka? Ada sih. Ada orang yang masih ada harapan masuk ke dalam surga kalau keimanannya tidak habis ya. Tapi kalau orang meninggal imannya habis itu, wah surah Allah maaf ya, tidak ada imannya gitu ludes, maka kalian tidak bisa naik dari neraka ke surga, tidak bisa. Salamina dina neraka kholidin fiha, mereka kekal di sana ya. Jadi tinggal milih saja kita sekarang. Kita nanti hidupnya mau kekal di surga atau mau kekal di neraka. Pilihannya sekarang bukan nanti. Cek ibu teh angke kumaha engke nggak bisa, sekarang harus dipilihnya. Makanya siang-siang begini ke pangaosan ibu manya. Sore ibu di pangaosan sareng nonton TV mending mana cek hate. Cek hate mending nonton TV bari gogoleran gitunya, terus bari ngopi gitu. Tapi cek ibu, aduh mun teu hadir di pengajian sekarang katinggalin atuh ganyaran teh. Makanya ibu hadir di sini ya. Aya di dieu opieun aya teu? Ya sok bari ngopi atau kadinya nya amen teu kakali cesan cosana Mario pamit opieun ibu sok ngeleh-leh gitu galeong kanan galeong kiri sok atuh aya cai leueut ibunya bari sekali-kali lihat brosurnya. Kenapa? Karena kita ingin nanti pulang punya ilmu dan kita janji akan mengamalkan apa yang kita dapatkan hari ini insya Allah ya. Mereka tinggal di sana dalam satu masa yang lama. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya. Aduh ibu-ibu. Jadi mereka yang tinggal di neraka itu tidak pernah merasakan kesejukan di dalamnya. Dan tidak pula mendapat minuman. Tuh ya bu. Tidak ada kesejukannya. Iyalah rek sejuk kumah di neraka. Kan jodohnya ge anar itu sene. Anaru itu sene. Api. Jadi kalau di neraka teh ibu-ibu benda-benda dalam kehidupan tuh ada. Bisa jadi ada risbang di sana ya. Ada karpet, ada simut ya, selimut, ada kursi, ada jojodog apapun yang pernah kita lihat di dunia ada di situ, karena itu juga kehidupan. Cuman sayangnya di neraka itu semua serba panas, kursina panas, karpetna panas, simutna panas. Kenapa? Karena semua itu ngahajak Allah diciptakan pikeun naon ngaduruk jami-jami nu dorakanu tadi. Naudzubillahi min dzalik ya. Nah, makanya tidak ada kesejukan, beda dengan di rumah kita. Haredang-haredang bukakeun panto hiliwir angin aya kitu. Atau cetrekeun AC hiliwir gitu kan di urang mah bisa dipilih-pilih. Dan kita mau air dingin boleh cetrekeun dispenser yang dingin buat es itu. Aya nu menengah teu dingin-dingin teh teu panas dingin nu menengah. Kemudian ada mau yang panas cetrekeun. Bisa pilih kan semuanya. Tapi di ditu di neraka rek milih naon, semua serba tidak enak. Semua serba tidak nyaman. Makanya mereka tersiksa selama hidup di neraka seperti itu ya. Dan di sini tidak ada kesejukan ya, sejuk melihat tidak ada, sejuk berpikir tidak ada, sejuk berbicara tidak ada, karena tempatnya sangat tidak nyaman ya. Dan juga mereka tidak mendapatkan minuman. Minuman naon? Minuman yang layak.
Kalau minuman yang tidak layak mah banyak. Apa itu minumannya? Maka di sini disebut illa hamima wa ghassaqa, selain air yang mendidih, garis bawahi. Jadi minuman bagi mereka itu air yang mendidih, ya Allah. Air yang mendidih, nah orang ada osok di dunia. Kan anu tos tiis tadi panaskeun ku urang teh, ngagolak. Benar gak Bu? Aya tos ngagolak dikumakeun? Tiiskeun. Aya tos tiis digolakeun deui, eta sagolak tiiskeun deui. Artinya di dunia mah bingung serba tiis teuing teu raos kana patuangan teh. Panas teuing oge aduh Ibu. Kalau kita salah minum misalnya namanya ngocorkeun cai nu panas pisan terus dileguk, hilap. Bakatingku kawar engawa ditelan enga geleser peurihna karaos teh Bu kesininya. Ya Allah bari aduh ya Allah eta teh namanya seteguk air saja. Seuneuna dunya gimana sih kalau orang ngahaja di inuman ku Allah dengan air yang mendidih nih minum seperti itu ya Bu ya. Maka terbakarlah kerongkongan mereka, terbakarlah tenggorokan mereka dan bisa hancur luluh dengan minuman yang tadi. Ti aya pilihan kumaha atuh da kitu bongana bet asup kana neraka. Satu adalah minuman yang mendidih, yang kedua dan nanah, garis bawahi nanah ya. Mendengarnya saja kita sudah kerung, jijik. Masa iya sih nanah diminum? Iya sih. Kalau di dunia eta teh menjijikkan, busuk Ibu. Sesuatu yang harus dibuang, penyakit itu teh. Tapi didinya surah Allah tah minum ini. Kalau tidak air mendidih ini nanah. Bahkan ada di ayat yang lain itu nanah dicampur sareng keringat penghuni neraka terus dikocek kayak apa? Kayak air susu mun urang. Air susu atau es teler atau cappuccino atau apa saja diminum di orang mah enak. Kalau di situ ibu menjijikan ya bau ya naon. Karena apa? Itu bagian dari siksaan api neraka. Jadi kalau seperti itu Allah menyebutkan ini kan di ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an itu siapa yang berkata? Cuma Allah. Makanya disebut-sebut fa inna khairal kalami kalamullah. Sesungguhnya yang paling baik di antara ucapan itu adalah ucapan Allah. Jadi ucapan Allah tidak bisa didustakan karena yang menciptakan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika manusia tidak mau beriman kepada isi Al-Qur'an, Allah marah dan marah besar. Nauzubillahi min dzalik. Ibu yakin bahwa Al-Qur'an itu benar? Yakin, bacalah. Kalau sudah dibaca, tarjamahlah. Kalau sudah diterjemah, baca tafsirnya. Nanti kita akan memahami. Apalagi ibu ikut tadarus. Kan ada tadarus di sini. Bu Yuyun setebih-tebih. Udah pindah ke mana? Ke Curug. Masih saja ngajar ke sini. Capean teh Bu Yuyun, capean. Bu Ella juga capek. Tapi ini kewajiban loh. Kewajiban orang yang punya ilmu sekalipun sakedik didugikeun. Maka ibu-ibu harus hadir di sini. Nah, ibu-ibu hadir di sini itu membaca Al-Qur'an kan sadana apanya? Satu huruf yang dibaca itu menghadirkan 10 kebaikan. Jadi kalau ibu satu kali tadarus tidak hadir, maka ibu rugi besar. Kenapa ruginya? Nusanes makenging sabaraha kasayan teh. Ribuan atau miliaran ya? Bisa saja. Kenapa? Atau tinasa huruf 10 sok. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah 19 kalau 10 140 tetes ayat. Belum yang kita baca itu berapa ayat, berapa puluh ayat Pak. Pokoknya mau cekil hasilnya. Jadi kalau ibu ada kesempatan sok. Kalau jangan ada kesempatan, paksakan. Karena itu sudah ada jadwalnya. Tapi kita juga suka tergiur dengan pengawasan boleh juga sih. Tapi ya, yang namanya kewajiban anggota itu, kalau kita sudah menjadi anggota, apalagi dahulukan pengajian yang ada di tempat kita sendiri. Misalnya, waktunya ini bertabrakan, itu bertabrakan silakan. Ada yang udah pengawasan ke mana tuh, ke ujung dunia, cek paribasana mangga ya. Kalau tidak tabrakan waktunya. Tapi kalau di jamaah kita ada pengajian ini, datangi dulu yang ini. Apalagi kita seorang anggota, memberi contoh kepada yang lain. Kumaha bantrok sang dipamengpek, ya udah pamengpek dibiarkan saja karena masih banyak kok jadwalnya ya. Mau ka pamengpek, bade ka deui kolot, bade ka mana lah nguriling sa Jawa Barat jika Bu Ella mangga. Banyak asal kewajiban diutamakan. Kalau ada kewajiban dan sunat bagi seorang anggota itu wajib ikut halaqah, wajib ikut tadarus atau kegiatan-kegiatan yang ada di PJ-nya sendiri. Baru nanti sunatnya ke mana atau sunat nama. Tos saja biti dia teh ke mana-mana boleh ya. Jadi utamakan yang dekat dulu kalau seorang anggota itu memahami akide dan cuklak cuknis ya begitu. Maka ibu-ibu lanjut.
Kenapa Allah menyediakan yang seperti itu? Mengerikan, sebagai pembalasan yang setimpal. Nah, garis bawah ibu, pembalasan. Jadi artinya dunia ini ada dua bagian ya, ada dunia dan akhirat begitu. Kalau di dunia mah mencari sebab, membuat sebab. Kalau di akhirat tuh akibat. Jadi surga itu adalah akibat, neraka juga akibat ya. Surga akibat dari apa yang kita lakukan, dari hal kebaikan, berakibatnya surga. Tapi orang yang melakukan keburukan itu tadi melampaui batas, melanggar batasan Allah, melanggar batasan Rasulullah, maka itu sedang mencari sebab yang buruk, maka pada akhirnya mereka ngagubrak ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik ya. Nah, ini bagian pertama tentang neraka ya. Sekarang di bawah ada akhir kehidupan juga. Tadi mah akhir kehidupan yang buruk, kalau sekarang akhir kehidupan yang baik ya. Kita baca lagi, ini masih di surat An-Naba ayatnya 31 sampai 36 ya. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atroba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Ibu baknya ditambahkan alif di belakangnya, ban ya. Wala kidzaban, alifnya ditambahkan, alif dikanabekeun ya. Kalau ada tanwin fathah pasti seperti itu. Ada masjidan, tambahkan alif di belakang. Kitaban, tambahkan alif di belakang. Atas Bu? Jadi lagwaw wala kidzaba eta mah teu aya alif, padahal kedahna aya alif. Kitaban tambah alif, mun dilirenkeun jadi mad iwad, berarti lagwaw wala kidzaba. Jadi dia harusnya jadi dua harokat berakhirna, disebut mad iwad ya. Sok lanjut. Jazaa'am mir rabbika sungguh orang-orang yang bertakwa, garis bawahi, yang bertakwa. Nah, ini adalah akhir kehidupan yang baik. Kenapa? Karena ketika dia meninggal dalam keadaan bertakwa, ya. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, garis bawahi, mendapat kemenangan. Kemenangan kenapa kok didapat sama orang yang bertakwa? Karena dulu ketika di dunia dia menang terus ketika perang dengan setan. Kan ibu sebenarnya kita setiap saat perang dengan setan. Dan tadi teh pada angkat ke pangaosan teh setan teh ngahalang-halang. Enggak sih ya Bu ya? Ngahalang-halang. Kalau hujan jadi halangan, panas mentang-mentang menjadi halangan, angin ngegelebuk menjadi halangan. Cek setan cicing di imah bisi gering. Ini teh kapangaosan cicing di imah cek setan teh ya. Tapi ibu teh nerajala sumping ka dia kenapa? Karena apa? Nah, sesuatu yang menghalang-halang kebaikan itu tiada lain setan teten gaduh lalakona. Kok ibu tidak digubris, diabaikan saja, angkat ka dia alhamdulillah. Setan teh murukana teu reuwas teh. Lihat ibu-ibu ngabring ke majelis kapangaosan teh ibu-ibu, reuwas hareudang, reuwas aduh. Ini orang-orang pada datang ke pengajian bagaimana ini? Kalau mereka datang ke pengajian nanti kalau aku goda mereka tidak akan tergoda lah. Gitu cek manehna teh. Ya Bu ya. Tapi setan mah da ibu-ibu tipu dayana luar biasa. Maka kalau kita tidak bisa dihalang-halangin di rumah tadi, maka setan akhirnya ikut ngabring ka dieu kapangaosan. Aya setan di dia? Anu mana cobi? Enggak, anu katinggal ku soca mah ieu mah istri si solihah ya. Ini teh calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi di kanan kiri, di depan di belakang setan selalu siap menggoda ibu. Makanya kalau Bu Ella tos katingalina ngaleutikan, itu perlu ngaleut. Ngaleut deui ngaleut ya. Kenapa? Atau mun aya permen huapkeun kadinya. Kenapa? Kok Bu Ella ngaleutikan ya kenapa ya? Begitu. Diganggu matanya, diganggu telinganya, diganggu duduknya aja aduh gak nyaman geus kuclek-kiclek ka ditu ka dieu. Mangga ibu sing bedas perang jeung setan karena surah Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
Kamu itu nggak boleh nuturkan setan. Kenapa setan tidak boleh dituturkan? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu bagi kamu musuh yang nyatanya. Jadi kalau dina hatetos ngagurat keawanan berarti itu setan udah masuk. Engal ibu ta'ud ke Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu, kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi kalimat ta'ud teh sanes bade maca Quran wae, Ibu. Kalau ada gerentas hatetos mengkol ye, hatetos teu bener ye engal ta'ud ke Allah. Boleh jadi itu setan keur naon, keur ngulik-ngulik bagaimana caranya supaya kita tersesat. Naudzubillahi min dzalik ya. Maka bu orang-orang yang bertakwa itu menang ya. Karena apa? Karena punya senjata, banyak senjatanya. Di antaranya yang terkandung di kalimat takwa itu ada 4 huruf. Angger diwahui kubu ela eta. Karena supaya ibu ingat aja syarat orang yang bertakwa itu satu tanya tawadu. Jadi takwa apa hurufnya? Tanah tawadu, kofna, kona'ah, wakna, waro. Terus yakna, yakin. Punya 4 saja nu tadi. Tawadu itu rendah hati. Alhamdulillah cana Bu Ela, saya mah sudah tawadu kama mana oke. Masya Allah, ibu hebat banget. Naon ibu tawadu teh tara mawa duit. Pokoknya itu mah beda lagi ya. Tawadu bukan tawadu. Tawadu kalau tawadu mah rendah hati. Jadi orang yang bertakwa mah rendah hati. Beunghar ku beungharna teu ieu sombong, pintar ku pintarna teu sombong, geulis teu sombong. Makanya orang ketika melihat nyaman aja, senang ya ketemu orang ini. Udah beunghar, cantik, pintar, someang lagi. Masya Allah menikah yungjun kan gitu. Pokoknya aya jalmi ieu mah keur mah miskin, bodoh, goreng patut, sombong, nurus tunjung. Tuh nu kitu banyak. Jadi kita tinggal pilih sendiri lah mau jalmi nu kayungjun atau jalmi nu nurus tunjung ya. Orang yang bertakwa tidak nurus tunjung, dia tegap itu. Ada tawadunya, ada qanaah. Apa qanaah? Qanaah menerima apa adanya. Ibu tos kitu teh na rumah tangga insyaallah nya di pasien sabarage tara ditinggali nominana hatur nuhun Kang katampi pisan jazakumullahu khairan tah isi nu qanaah teh kitu sok kitu tara sok kitu tara buah-buah tara ngadoakeun ka caroge terus aya wa teh waro teh apik sareng taliti yang mencari harta sih sebenarnya suami kita tapi istrina berperan ya tanya-tanya bapak hartos meni seueur kieu ti mana ieu teh ditaroskeun karena takut yang diterima oleh suami kita itu justru harta yang haram sararieun teuing makanya ditaroskeun upami nu haram ditolak saja langsung alim abdi mah bapak hoyong nu halalna alim anu haramna bujang-bujang seueur sakedik alim. Nah itu orang yang waro seperti itu ya. Dan terakhirnya ya yakin ibu-ibu kalau melihat berita televisi nah selalu pikaruaseun atuh hayam sakirona sabaraha enak hayam masih mahal kan harganya. Kemarin sesa dari Idul Adha kok sampai sekarang masih mahal juga. Barusan simkuring bari download bari nonton televisi teh dikupingkeun we ka kuping. Ternyata berita di pasar-pasar itu eta nu dagang cara ricik nu nunutan nu naon di pasar mana banyak sih di pasar-pasar mana. Ternyata ketika diwawancara ini pembeli pada kemana ya hayam ngejugrug teu digale daging sapi teu digale. Ternyata ketika ditanya harganya masih tinggi seperti itu ya. Ibu-ibu kumaha mikiran daging hayam jeung daging sapi ngadek wae mikiran daging hayam mending mikiran daging tahu ibu sadananya. Kenapa? Kan jeung tahu gak bisa jalan makan maya dan yakin. Kenapa sekarang orang teu kagaleuh eta satu waktu nanti kagaleuh yakin. Karena Allah itu memberi rezekinya diputarkeun terus dari si A ke B ke C sampai si Z. Nanti balik lagi ke amutar sadana kada kabagian. Makanya orang yang beriman tuh pintar ngigelan keayaan. Kalau lagi banyak uang gimana sikap dia? Kalau lagi tidak punya uang gimana sikapnya? Yang jelas keur aya artos keur teu aya artos tetap saja dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Maka bu orang yang bertakwa itu kesannya ditambah yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Wah, ini mah hebat. Jami anu lebet ka sawarga ibu-ibu ada kebun-kebun dan buah anggur. Jadi kebun-kebun itu banyak ya.
Berapa banyak nggak tahu, seberapa hektar nggak tahu. Pokoknya manu hayang dipenta ka Allah, dipenta Allah terus ngajageragan semua itu. Coba kalau di dunia mau kebun hiji ge wallah kada sabaraha digaleuna. Saha anu ngurusna dipelakan naon ieu teh, jadi atana pinte, subur atana pinte, ngasilkeun artos atana pinte, berpikirnya banyak sekali ketika di dunia. Kalau di sana mah ibu-ibu kantor nanti besok rek berkeliling di kebun-kebun eta teh. Pami kebun strawberry aya kitu di surga? Aya kitu? Nyebat aya sieun teu aya eta teh. Nyebat teu aya sieun aya. Ibu-ibu pokoknya dalilna mah hiji, apa yang kamu lihat di dunia akan kamu lihat kembali di sana. Kitu surah Allah teh. Apa yang kamu lihat di dunia maka akan kamu lihat kembali di surga. Jadi ibu kantos ningali strawberry aya di ditu oge. Upami eta leunca aya kitu di surga. Ayah, kok lenca ditanyakan, jangan salah. Simkuring namanya gaduh video itu dari seorang dokter bahwa lenca itu khasiatnya banyak sekali, masya Allah. Nyawanya, tata jantan sok emut ke Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, apa yang Engkau ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Dari mulai takokak sampai ke lenca. Cengek, ladaku-ladana, pahit-ku-pahitna, peher-ku-peherna, selalu saja ada untung dan manfaatnya bagi manusia, ya. Nah, nanti di surga ibu akan banyak itu kebun-kebun. Di sini yang disebut anggur. Kenapa anggur itu kesannya mahal? Anggur itu ya, kesannya mahal, kesannya enak. Jadi ibu-ibu buah anggur ge mending ngajalagrag di mana? Mau yang hijau oke, yang merah oke, yang hitam oke. Sadayana aya. Dibayar henteu terus digaleh ku amal ibu dulu ketika hidup di dunia, masya Allah ya. Mangga ditamian kadituna gadis-gadis remaja yang sebaya. Ini maksudnya siapa nih gadis-gadis remaja yang sebaya? Mohon ibu-ibu no di dunia tos carapluk wawas tos caraplukan. Di dunia mah aduh ibu-ibu pas ngentung teh belenge seuri sorangan gebek astagfirullahaladzim goreng patut eta teh nya. Ari pek teh sia goreng patut wawas parantos coplok ibu-ibu sadana kulit parantos keriput rambut parantos beruban na goreng patut kitunya. Emang begitu sih pada akhirnya di dunia. Tapi di akhirat mah teu aya nu kitu teh. Mohon maaf ya, di surga itu tidak ada nenek-nenek. Ya banyak di surga tidak ada nenek-nenek. Simkuring nerangkeun kitu di payunan mustami ibu-ibu engko jauh nangis, ayo emak kumaha atunya. Ayo emak moal kenging ka surga teu aya nini-nini pokona di surga teh. Aduh ayo neng kumaha? Si emak menireuaseun. Emak bukan begitu maksudnya. Emak sekarang sudah sepuh, nanti pas masuk surga ibu kembali menjadi remaja putri. Oh gitu, jadi emak tiasa ke surga tiasa asal emak sing solehah. Nah begitu ibu-ibu. Jadi ibu-ibu narobah menjadi ini nih, menjadi apa? Ibu-ibu gadis-gadis tadi, gadis-gadis remaja yang sebaya. Ibu-ibu sadana garelis lucunya. Hari ibu ayeuna lucu kene teu? lucu semu pikagilaeun gitu ya. Ibu-ibu nanti lucu, manis, sebaya ibu-ibu. Nggak ada kecemburuan itu. Jadi di surga itu nggak ada yang perlu cemburu. Kenapa? Karena ibu-ibu wajahnya sama, tingginya sama, cantiknya sama, pinternya sama, wanginya sama. Jadi kenapa mesti cemburu sama orang lain? Di dunia terjadi kecemburuan karena Allah menciptakan hal yang berbeda. No ieu geulis, no ieu oleng atut, pan gitu. No ieu semampai, no ieu gemrot, banyak kan gitu. Ibu-ibu nu ieu putih bersih, nu ieu hideung lestreng, kan begitu kalau di dunia. Makanya ku Allah diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku bangsa li ta'arufu supaya kamu saling mengenal. Tapi di lebet surga mah aduh masya Allah. Tadi ibu-ibu sadana teu menakan ini pokoknya siapa yang ada teh gadis-gadis yang sebaya. Itu yang dulu berbuat baik maka ku Allah wujudnya dirobih seperti itu ya. Terus ditambah dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Beda sekali dengan kehidupan di neraka. Tadi di neraka nggak ada rasa sejuk-sejuk, nggak ada milarian cainutii seperti li mineral, tidak ada. Aduh, ini naon bu, siga anu iklannya. Mohon maaf. Ini masuk FB loh. Oh mohon ibu-ibu, kayak Bu Ella kalau live seperti ininya, aya nama parantos di aktifkan channel YouTube-nya ya. Insya Allah live anu di FB atau di IG dipindahin ke YouTube. Karena kalau di FB tidak semua bisa nonton gitu kan. Tidak ada yang punya FB, tidak ada yang punya IG misalnya. Nah kalau di YouTube kan bisa. Insya Allah nanti ibu dilihat-lihat aja, klik, sok komen, naon deh.
naon mun babari mah subrek begitu, mun babari subrek gitu nyebutnya. Like nyebutnya, like komen subrek nyebutnya gitu. Nanti akan banyak, semakin banyak nanti bisa live juga di di YouTube, mudah-mudahannya mangga. Jadi kalau ibu mau tolab ilmu tapi hari ini nggak tahu Bu Ele di mana ya ceramahnya, klik aja di situ, lihat banyak di mana-mana juga ya. Nah kalau ini live-nya di sini masih di FB, nanti dipindahkan, lagi memindah-mindahkan sekarang prosesnya ya. Mudah-mudahan ibu-ibu ke sanes nonton untuk para ruguh wae kitu ta dina televisi dina HP teh nonton yang bermanfaat seperti ayeuna milari ilmu nyabonya insyaallah. Maka ibu-ibu dilanjut lagi, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Jadi kalau di surga itu ibu tidak pernah kekurangan air minum yang dimaksud itu. Gelas itu penuh-penuh. Gelasnya terbuat dari apa? Bukan hanya sekedar dari kaca, bukan. Tapi di situ bisa dari kristal-kristal, bisa dari emas, bisa dari perak ibu-ibu. Mau minum pakai gelas yang mana silahkan ya. Airnya air nu mana silahkan. Pokoknya tidak pernah kekurangan air. Pada ngeliat nu mana ge mangga surah Allah. Kenapa? Karena ini sudah milik kamu semua, wahai penghuni surga. Gitu hebat banget ya. Terus gitu di tamihan di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan yang dusta teu aya. Di dunia mau dadanguan tah manitos riweuh we. Teh dieu ngadangu teu raos, teh dieu teu raos. Nyambonya ada kata-kata yang garihal kadanguna cek sepuh mah asa celeng tai ceuli seperti itu. Terus ngabandungan seriusan jalmi-jalmi. Makanya ibu kalau nonton televisi jangan mantep-mantep ting dina info teh teh lieur. Mun anu keur pasiatet parbut bener eta teh. Si A cek si A kieu, cek si B kieu. Nu benerna mana? Etana para pengacarana ngabela kliennya masing-masing. Cek urang asal lieur ieu teh ya bonya. Mun lieur eta ngadangukeun tina infotainment mending ge maca Al-Qur'an atau mendengarkan ceramah-ceramah. Siapapun boleh dipilih. Wah, ayeuna mah bade ngadangukeun sasaha ge kengeng ya bonya boleh. Asal tiasa memilah naon margina kadang anu diterangkeun teh aya nu teu saena dipilih kitu nya ku urang. Maka ibu-ibu tidak ada perkataan dusta oge. Nah, sebagai balasan, garis bawahi sebagai balasan kene. No tadi balasan, no ieu balasan. Jadi neraka adalah balasan, surga juga adalah balasan. Kok tidak sama? Da maranehna ge teu sami di dunya. Nah, no hiji salat, no hiji teu salat gitu kan. No hiji salatna khusyuk, no hiji salatna lalai. Itu jadi beda kesananya. No hiji infak, anu kadua oge infak, tapi nu kahiji mah infakna ikhlas karena Allah. Aya nu hiji deui infakna hayang kapuji ku batur, enggak bisa sama nantinya. Maka fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Segolongan mereka masuk ke dalam surga dan segolongan lagi mereka masuk ke dalam neraka. Jadi sakali deui boleh dipilih mau surga mau neraka, tapi milihnya bukan nanti, sekarang. Ya bonya. Mangga ibu-ibu kapali handapna ada naon ini teh hadis ya, ada hadis. An Sahli bin Sa'din As-Sa'idi qala nadharan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila rajulin yuqatilul musyrikina wa kana min a'dhamil muslimina ghana'an anhum faqala man ahabba an yandura ila rajulin min ahlin nari falyandur ila hadha fatabi'ahu rajulun falam yazal ala dzalika hatta juriha fastajalal mauta faqala bidubabati saifihi ya fawada'ahu baina sadiyaihi fatahamala alaihi hatta kharaja min baini katifaihi. Coba dangukeun ku ibu. Kan tadi judulna teh tergantung akhir amal kita ya. Kalau akhir amalnya baik surga, kalau akhir amalnya buruk neraka begitu. Nah, sekarang ada terjadi ibu. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi berkata bahwa Nabi SAW pernah melihat ada yang membunuh orang-orang musyrik. Garis bawahi, ada yang membunuh orang-orang musyrik dina suasana medan perang. Ya, bolehkah orang Islam membunuh orang musyrik dina perang?
Boleh, malah bagus ya, membunuh orang kafir. Kasaurkan aya hiji jalmi ngiring perang. Dina nalika perang nanti selalu gitu dia mah bisa membunuh beberapa orang musyrik. Makanya kasohor pemberani perangna hebat sehingga dia itu berhasil membunuh beberapa orang musyrik dina perang. Ya banyak. Mungkin orang dibayangkan berarti surga lah. Ya kamu jamin juga tadi mah. Karena jihad fisabilillah teh ganjaran teh ageng pisan. Tapi reuas Bu. Orang yang tadi dipandang hebat ku para sahabat dan ku Rasul juga, tapi tiba-tiba Rasul menyebutkan begini, coba ya. Nah dalam perang, dan ia merupakan salah seorang prajurit muslimin yang gagah berani. No tadi teh, karena bisa membunuh teh karena gagah berani. Dia ilmu perangnya sudah hebatnya, jarang kecolongan, selalu dia yang membunuh, bukan dia yang dibunuhnya. Nah cekurang eta mah pasti pangeusi surga karena ke medan perangnya juga sebagai yang gagah berani ya. Namun beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam anu rewas ya Bu ya. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam teh ya malah bersabdanya begini, coba. Siapa yang ingin melihat seorang penduduk neraka pada sahabat yang lain, sing di antara aranya aya nu paleterang cing saha ieu calon neraka, aya di dia cing saha, kitu saudara-saudaranya. Nah, ibu-ibu, teras kadituna ditamihan. Silakan lihat orang ini, kata Rasul teh. Kalau kalian ingin tahu sahatan nu bakal asup ka neraka engke, sok tingali tajalmi nu ieu reuas Bu. Karena nu ditunjuk teh ternyata orang yang tadi banyak membunuh orang musyrik di medan perang. Kan reuas ngadangu teh lah. Kenapa ya? Kan dia itu yang gagah berani, ikut perangnya sudah lama, sudah sering, dan setiap perang selalu membunuh orang-orang musyrik dan kafir. Tapi kenapa tiba-tiba ku Rasul saha nu hayang apa pangeusi neraka nu mana cing ini orangnya. Jadi nu tadi teh dituduh ku Rasul bakal asup kana neraka. Reuas teh Ibu? Reuas ya Allah. Kok orang yang ibadah kok bisa masuk ke neraka? Kenapa? Namanya sok ibu tas nyebatkan gitu. Maka eta teh bukan maka ya. Maka seseorang mengikutinya. Kumargi ka apa ya penasaran ya jami teh tadi disebut bakal jadi ahli neraka, kenapa ya gitu. Aneh. Terus dituturkan ibu-ibu. Dan terus ia ikuti sampai prajurit itu terluka. Jadi menuju perang nata diikuti terus, jadi si jamin tadi nyeketan ke orang yang tadi. Karena mau tahu apa sih yang dilakukan oleh dia sampai Rasul mengatakan akan masuk ke neraka orang itu. Ya, ibu-ibu jangan salah, waktu itu kan belum terjadi apa-apa. Tapi Rasul tos nyebatkeun kitu karena Rasul mah mun ngaharewos diharewusan ku malaikat. Malaikat naon sok ngaharewos ka Rasulullah teh? Jibril tugasna naon? Ngalungsurkeun wahyu ayeuna pada melan Jibril naon? Ayeuna naon? Ngalungsurkeun wahyu Qur'ana kitabna tos beres sadayana. Para nabi sang para rasul atas beres, tos para rupus. Ayeuna pada melan Jibril naon? Cek ibu lah nyebatkeun pensiun painten Bu Elanya. Anu tos pensiun biasana olahraga, moto, moe tonggong. Kalau enggak begitu ngasuh incu. Eta mah jami ulah malaikat Jibril atuh ya. Malaikat juga punya tugas khusus secara pribadi, punya tugas bersama-sama. Jadi malaikat Jibril sekarang berbaur dengan yang lainnya melakukan apa yang harus dilakukan, yang diperintahkan oleh Tuhannya. Dan kita tidak tahu persis apa itu, tidak tahu. Dan malaikat mah kehidupannya khusus ya bagi mereka itu. Tapi tadi aneh wae, kan dituturkan Bu nuju perang tadi dituturkan tajami eta teh. Kenapa pada akhirnya kok masuk ke neraka orang ini? Dituturkan Bu sehingga ketika dituturkan dia terkena luka. Jadi anu tadi disebab gagah berani itu tiba-tiba terkena tombak apa panah ya, bres ka dieu ke kiri atau ke kanan, masuk ke situ. Tah ibu-ibu sadar terus saya diperhatikan ku jaminu tadi kayak kumaha ya akhir kahirupanana nya. Nah sesudah prajurit itu terluka dan ia ingin segera mati, garis bawahi, ingin segera mati. Jadi aya sesuatu yang tidak baik dina prajurit nu tadi teh naon teu sabar.
hoyong engal maut. Pertama, ia merasa begitu sakit karena luka itu. Yang kedua, gaduh anggapan dah maut di medan perang mah pasti bakal mati syahid. Ke situ salahnya teh. Jadi kahiji teh sabar, hoyong geura maut. Sabab lukanya tadi kerasa perihnya luar biasa, sakitnya luar biasa. Jadi hoyong engal maut. Kaduana gaduh anggapan bahwa orang yang mati di medan perang itu dia akan masuk ke dalam surga. Apa yang ia lakukan seterusnya, ibu-ibu? Tak sabar menahan sakit, lalu ia ambil ujung pedangnya. Ujung pedangnya diambil dan ia letakkan di dadanya, ujung pedang itu. Lalu ia hujamkan hingga menembus di antara kedua lengannya. Jadi ibu saat-saat terakhir basa manehna rek maot teh eta si ujung pedang ditancapkeun kana dadanya sampai blesot ibu-ibu dugikeun kana hanapeun ketiakna. Maka dengan seperti itu matilah orang itu. Tah, Rasul eta nu jadi kahaneuna teh. Jadi sekarang dia sudah bukan lagi disebut mati di medan perang, jihad nu tadi bukan, karena manehna kahiji teu sabar. Mayunan musibah ti Allah. Kaduana ujug takabur bahwa orang yang mati di medan perang akan masuk ke surga. Yang ketiganya, kenapa itu pedang kok ditubleskeun? Kalau begitu jodohnya adalah bunuh diri, ya. Coba ibu-ibu. Eta mong sababaraha? Mong sakedap waktosna menjelang maut eta teh ngan celebkeun pedang teh. Padahal sehari-harinya dia itu melakukan jihad fi sabilillah dan ketika perang selalu bisa membunuh orang-orang kafir dan musyrik dalam jumlah yang banyak. Makanya disanakan deui perang nata, disanakan di perang. Tapi Rasul ingin memberi pelajaran kepada kita semua. Jalmi nu dianggap sae setiap saat itu bisa saja ketika matinya beberapa detik sebelum mati dia berbuat dosa yang besar, maka terjadilah sigano tadi akhirna eta jalmi masuk ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Urang larapkeun ka diri urang, pan urangnya tukang salat, tukang saum, tukang tolab ilmu, tukang maca Quran. Harus berakhir dengan apa nanti? Eta nu kadah deemutan teh. Kade da sok aya jalmi rajin dina ibadah tapi rajin oge nganyarikeun batur. Aya nu kitu? Ayahnya. Tapi kan kata tangga aneh. Kok si ibu begitu ya? Padahal si ibu itu tukang ngaos, guru nak malah mah. Tapi kenapa tetangga yang ini pernah sakit hati sama dia, tetangga yang ini juga, akhirnya sababara jami ibu merasa sakit hati ku jami nu tadi, bisa jadi mautna ludes hasil tahajudnya, habis hasil infakna. Kenapa? Karena ibu kaelehkeun ku nganyanyari batur di akhir kehidupannya. Maka nu disangka tadi bakal lebet ke surga, malah masuk ke dalam neraka. Kade nyebutnya seperti itu. Nah, eta bu babak nu kahiji. Yang di bawahnya ini sebenarnya satu hadis tapi di dua kenyeratnanya. Yang dipali handapna faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innal abda la ya'malu fi ma yaran nasu amala ahli jannati wa innahu lamin ahlin nari wa ya'malu fi ma yaran nasu amala ahlin nari wa huwa min ahli jannati wa innamal a'malu bi khawatimiha. So, perhatikan. Selanjutnya Nabi SAW bersabda tos nerangkan ayat jaminu tadi pisurgaeun jadi ngagisel kana pinarakaeun. Lajeng Rasul menerangkan kembali sapotong hadis deui ya. Saur Rasul teh begini, sungguh ada seorang hamba yang menurut pandangan orang banyak mengamalkan amalan penghuni surga. Jadi cek tatangga mah mun ditanya, ai sieu eta kira-kirana lebet ka surga kitu ka neraka engke. Semua berpendapat, wah ke surga atuh. Masa iya sih dia tidak ke surga? Kan dia itu begini cek tatangga teh. Cek tatangana kitu, kata saudaranya begitu, ibu-ibu sadayana. Tapi di sini ditambahkan ku Rasulullah, ya. Mengamalkan amalan penghuni surga namun berakhir menjadi penghuni neraka. Garis bawah ibu. Berakhir menjadi penghuni neraka. Kenapa? Karena saat-saat terakhir dia melakukan keburukan yang orang lain tidak tahu, ibu-ibu. Dia melakukan apa malam-malam setelah acan pupus, karena orang itu akhirnya diberitakan pukul 2 malam meninggal dunia. Ada dosa apa ya sebelum jam 2 itu, sehingga orang yang tadi dipandang ahli surga ku seluruh penghuni negeri atau kampungnya malah kebalik menjadi penghuni neraka. Ya, sekarang sebaliknya.
Sebaliknya ada seorang hamba yang diuihkeun Bu, dibalikkeun. Ada seorang hamba yang menurut pandangan orang melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Ieu mah sawangsuna. Jadi ketika orang melihat semua kerung ya, sangat tidak setuju karena sikap sareng perilakuna. Tara salat 5 waktu, saum Ramadan gak pernah, taraweh apalagi, sedekah tidak, wah gawena teh. Mun nyarita gariha, nyarita kasar. Kental dengan perdukunan, perjudian, pamabokan, perzinahan orang itu. Ketika orang ditanya pendapatnya, orang ini kira-kira kalau maut seperti apa ya? Pasti semua berpendapat, wah iya mah calon pangesi neraka. Tah ibu-ibu, tapi gimana coba? Namun berakhir dengan menjadi penghuni surga, garis bawahi. Kok bisa seperti itu, Ibu? Ternyata Jami Nodoraka tadi teh saat-saat menjelang matinya dia sadar karena kesalahannya. Lalu tobat kepada Allah, ya Allah maafkan dosa saya. Hari Allah kan sifatnya ibu-ibu at-tawwabu, maha penerima tobat. Al-Ghafuru maha pengampun. Al-Ghafaru maha pengampun. Orang itu ternyata dimaafkan. Iya, aku maafkan kata Allah. Kerelak penyebatkan la ilaha illallah, dakhala jannah. Orang itu masuk ke dalam surga. Duh ibu-ibu, jadi ngeri oge. Jadi orang ibu-ibu sakolepat bisa berbalik ya hidayah sareng pituduh tanya. Makanya orang kena teras ngajaga nate dipirik dengan amalan-amalan yang tadi, jangan berakhir seperti tadi. Hari ibu-ibu sadidinten beramal baik terus berakhir di neraka karena ada kesalahan seperti tadi bunuh diri di medan perang. Nah sementara ini ya yang bertato teu apa ka pangeranna teu wawuh ka pangeran, teu wawuh ka Rasulullah, kok berakhirnya di surga. Ternyata dia ibu-ibu tobat tanpa ada yang mengetahui. Tetangga dekatnya saja tidak tahu bahwa dia sudah bertobat. Karena malam-malam dia sholat tahajud. Bari henteu bener ge tahajudna da kakara ngarti harita. Sholat tahajud aya di saat-saat terakhir, rakaat terakhir kalices jeplek ibu-ibu maot dina luhureun sajadah. Cek Allah, aku ampuni dosa-dosa kamu yang banyak itu karena kamu mati dalam tobat kepadaku. Seperti itu hebatnya tobat ya. Makanya orang kanu sanes ulah menjas. Orang kan sok itu sok egois, asa menang sorangan, asa bener sorangan. Peda orang ngariung di majlis taklim, infak, sedekah segala, teras ningali Jami nu salangkung teh suka tidak dilihat sebelah mata beri ngaledeg. Jami model naon ciga kitu. Ditiung gente, nutup aurat gente. Nah, jangan menjas seperti itu. Buah-buah basa maut masih eta terjadi pengaji sawarga karena tobat dan kita tidak tahu kapan dia tobat ya. Ibu pernah mendengar enggak ada seorang membunuh 99? Pernah mendengar? Hadisnya teh panjang ibu. Jadi maneh nama aja minawan atulah ponna mah teu wawuh ka pangeran eta we maehanna ge tos 88. Tapi kenapa ya tiba-tiba si hatena teh ibu menjadi terenyuh, teraos gelisah. Emot teh dina hate aduh hirup teh teh gunananya ieu teh muncak bahasa orang. Hoyong tobat ya Allah kumahanya tobat teh. Tapi teu apa cara tobat itu seperti apa. Akhirnya dia berjalan di panas terik matahari. Berjalan mencari seseorang, mudah-mudahan ketemu dengan siapapun itu rek naroskeun ai cara tobat teh kumaha. Maka bertemulah dengan seseorang, ibu-ibu. Nah, nanya sama orang yang itu mun ku bahasa cinta asih mameureunana. Abdi teh ieu teh tos rumaos seueur dosa, maehan ge tos 88. Tapi ieu teh maneh hong insaf, ari Allah bakal ngahapunten kitu, cobi pangmartosankeun kumaha ari cara tobat. Cek nu hiji ditaroskeun teh ibu sanes ngadukung sanes atoh palangka. Maneh rek tobat yang seuri teuingnya moal oge ditarima ku Allah. Maehan we 88 gede dosana moal ditarima kitu muncul urang. Amak dikitukeun teh paehan deui manehna teh. Jadi berapa maehannya? 100. Jadi 100. Tapi keinginan untuk bertobat tidak pernah surut. Makanya mapah. Terus mapah milareun seseorang katingali ti katebihan kayaknya di situ mun urang mah masjid meureunannya atan tajuk alit bade kadinya we mamanawian aya Jami anu tiasa nuduhkeun bagaimana caranya saya tobat. Pas hari itu di tengah jalan malakatul maut sumping. Malaikat Israil sumping dipunut ku Allah. Seur Allah cabut nyawa orang itu. Nah, ibu-ibu, itu kan baru niatnya ibu-ibu. Dicabut ibu-ibu jogo lepak maut ibu-ibu sahari takene. Nah, sehingga terjadi cenah aya malaikat rahmat sareng malaikat
adab punya. Jadi nu hiji mah cek malaikat ieu mah ka surga da ieu jami dina kayan tobat cek malaikat nu hiji. Saur malaikat nu hiji deui ke heula maot ngamaotan maehanana geus 100 ieu mah sigana mah pangeusi neraka gitu. Jadi parebut. Maka pada akhirnya ibu-ibu sok pangukurkeun tempat dia berjalan itu. Berjalannya sudah berapa jauh gitu. Nah, tebih keneh kanu tadi manehna maehan terakhir ke 100 orang atau dekat kepada orang yang mau dijugjug teh. Maka ketika diukur teh ibu sakedik benten oge langkung caket ka anu bade dituju nu manehna bade tobat teh, maka orang itu selamat masuk ke dalam surga. Coba banyak mun kurang diemut-emut dosa maehan 100 kok bisa dihapunten ku Allah segitu saja, karena Allah Rahman dan Rahim, karena Allah Maha penerima taubat. Jadi ieu pelajaran kanggo urang bujang-bujang nu tos dilaksanakeun. Orang yang tadi kan salatnya belum atau salatna teu acan, salatna acan, sedekahna teu acan, saum Ramadana teu acan, apalagi ibadah hajina, tapi dia selamat dan masuk ke dalam surga karena sesaat sebelum kematian itu dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kurang petik tina hadisnya tadi, jangan berhenti bertobat kepada Allah dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya banyak. Mangga ibu-ibu kapali dituna orang hartosna bae bu, karena ini banyak sekali. Ini panjang-panjang hadisna ku ibu kan diawas di buminya, kita ngagajeleng kana hartosna we. Janganlah kalian terkagum, tuh garis bawahi, janganlah terkagum. Jadi ibu naon kapincu teuing ulah gitulah. Biasa-biasa we ka jalmi anu dipandang hade teh biasa-biasa we. Karena kadang mengkultuskan mun urang geus resep ka seseorang dipandangna teh benar we sadayana gitu kan. Sok kitu karena terlalu mencintai. Jadi di sini jangan terlalu terkagum-kagum katanya dengan amalan seseorang sampai kalian melihat amalan akhir hayatnya. Baru upami dugi ke akhir ayatnya dia tetap menjadi orang yang baik, baru kita kagum kepada orang itu ya. Jangan seperti nu tadi awal-awalnya saya ari maot bunuh diri di medan perang. Jadi kita sesak dada, aduh lebar ya Allah, kok gitu terakhirnya ya. Tapi ada kan guru-guru kita sampai meninggal tetap menjadi orang baik, kita kagum terhadap mereka. Dan kita juga ingin maotnya dina kayan tetep saya sebagai hamba Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Karena mungkin saja seseorang beramal pada suatu waktu dengan amalan yang soleh. Karena pada suatu waktu yang seandainya ia mati, maka ia akan masuk surga, mun tetap mah solehna. Akan tetapi ia berubah dan mengamalkan perbuatan jelek jika nu tadi, nya bunuh diri, anyana hilapnya karena bunuh diri. Karena apa tetahan nyeri pisan, makanya ibu-ibu beres we dugikeun ka maot pe da cek dirina bakal asup ka surga padahal salah tindakanannya. Nah seperti itu. Jelek akhirnya. Mungkin saja seseorang beramal pada suatu waktu dengan suatu amalan jelek yang seandainya ia mati, maka ia akan masuk neraka. Tanya banyak, anu saya bakal asup ke surga, kan tadi jodohnya apa tuh? Jodohnya tergantung akhir amal kita. Jadi ibu kedah ngemutkan gitu. Tergantung akhir amal kita, ya. Kemudian di bawahnya akan tetapi ia berubah dan beramal dengan amalan soleh siga nu tadi teh. Anu tos ngabunuh 100 jami akan eta teh dosa kecil agengna. Berubah we baru hatinya saja yang berubah itu. Belum dengan amalan yang lainnya tapi Allah merubah juga takdir bagi dirinya, yaitu berakhir di surga begitu ya. Oleh karenanya apabila Allah menginginkan satu kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan menunjukinya sebelum ia meninggal. Garis bawah ibu. Jadi ibu-ibu ngantos-ngantos eta. Mun cara jami dipasihan kasayan ku Allah, maka Allah bakal ngajaring jami eta selamanya di dalam petunjuk Allah. Pala ibu seperti itu? Palai. Jadi ingin selalu ibu-ibu didampingi dengan petunjuk Allah. Terus saja sampai dia menghembuskan nafas terakhir, dia dalam panang tayungan Allah, tetap di jalan Allah. Tanu saya pisan tanu kitu, ya. Para sahabat bertanya, apa maksud menunjuki sebelum meninggal? Nabi SAW menjawab, yaitu memberikan ia taufik. Garis bawahi taufik, ya. Taufik biasanya digabungkan sareng naon? Hidayah, taufik, hidayah. Namawi aya pebulu tangkis namanya taufik hidayah. Ayahnya. Ya.
Taufik hidayat itu satu paket, tidak bisa dipisahkan ya. Nah, kalau kita selalu dalam taufik Allah, badai angkat ke mana, badai mayunan peristiwa seperti apa, tetap aya dina naon petunjuk Allah ya. Sehingga taufik sal hidayat terlepas dina diri orang. Imannya semakin membumbung tinggi, maka angkat ke mana ge pasti dia akan berakhir di dalam husnul khotimah insyaallah ya. Nah, dan mati dalam keadaan seperti itu. Ibu-ibu sok kantos ningali geuning aya video tuh. Ada video ibu-ibu lagi setoran ayat di mana di masjid nuju sasih Ramadan kamari. Ngarang mau kena karena ibu-ibu tadarusna sabada taraweh ya. Mereka yang lain udah pada pulang, ada beberapa ibu-ibu pakai mukena saja sadayana teh. Terus ke guru nanti sok mangga ibu mana. Ada yang satu lagi maca Quran jo kita siga batuk sekedik terus gitu gubrak pupus ibu-ibu nuju maca Quran di bulan Ramadan di amalan tarawih muringkak bulu punduk ya Allah husnul khotimah seperti ini ya. Kenapa? Mautna dina posisi yang sangat baik, dia sedang baca Al-Quran jo nyelek nu sanes disangkina kan orangnya sok nyelek gitu geuning. Kalau para dai nya sim kuring sok nuju sasangun tiba-tiba jo atuh tenggorokan teh ohek seperti itu kadang. Nah ini mah bojo siga nu nyelek terus batuk sakedik kantos dilereskeun da bacaana teh tos siga limbung dilereskeun ku guruna teh. Pas tos kitu jo gubrak sadana reuas. Ibu barang ditinggal pupus dalam keadaan seperti itu. Meni indah ya Allah itu. Anu kurang diimplang ai urang maot engke nuju naon. Karena kita tidak tahu rahasia tentang itu, makanya hidayah tong lepas. Erek di kota, rek di desa, nuju sibuk, nuju kumaha, urang hoyong maot teh nuju saat-saat seperti itu, yaitu sedang melakukan kebaikan. Ada enggak orang yang sholat tahajud ya. Sujudnya tuh lama, sujudna teh. Cek putrana teh si mama hebat, sholat nilami sholat teh ya. Aya nu hiji deui mah halami teuing barang di kupingkeun teh keur kerek, aya nu kitu teh. Keur kerek berarti sujudna teh bari kerek mah eta mah. Aya nu hiji deui mah kunaon si mama halami teuing barang ditoe guprak pupus nuju sujud dina tahajud. Masya Allah aya nu kitu bonya. Jadi urang sadar teh apa ari maot teh iraha da surah Allah oge fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun ya. Apabila ajal datang kepada mereka tetiasa dipajukeun tetiasa dipunurkeun dalam sadetik oge. Tak karena kita yakin bahwa kematian itu seperti itu, makanya siap-siap nanti ayeuna eta kalakuan kudu bener di mana wae oge. Seperti itu. Karena lamun maut didodoho nu tadi heg ibu keur ngalakukeun kaawonan, maka yang tercatat ketika dia mati di akhir waktu itu. Aya jami anu maut di tempat jinah aya ada. Mati ketika dia itu ngegel letahna hampir buntung. Kenapa dia sedang sakau, sedang mabok berat, mau minum alkohol tapi dia tidak bisa karena tidak ada uangnya mungkin atau ditahan. Ibu-ibu maut nabari ngegel letahna. Ada yang seperti itu? Ada. Bahkan ada orang yang sedang berzina di salah satu kamar hotel. Ibu-ibu tiba-tiba ada gempa bumi, brek katindihan maut dina kayan zina. Aya nu kitu? Ada. Dimanapun ada seperti itu. Jadi kalau lalakon maut na urang teu apal, ieu we awak sing dibimbing terus ku hidayah Allah. Jangan sampai terlepas. Karena tadi ge kasayan nu sakitu seueurna bisa koredas ka elehkeun ku kalakuan di akhir kehidupannya. Seperti itu ya. Mangga ibu-ibu sadana kapali handap. Ya Allah, tak ini ada doa, ini mah harus dihafalkan. Bu segitu tuh sepanjang segitu. Ya kintan kita samingguan apa tuh segitu. Coba aja ya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Coba ada ajilihi pakai ain, ajilihi wa ajilihi. Ma alim ta minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairin ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka wa a'udzu bika min syarri ma ada bihi abduka wa nabiyyuka.
Allahumma inni as'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Waduh, indah pisan ya doa teh nya. Pada diapakeun? Apakeun banyak engke ku ibu diaos tos salat atau lagi sujud mun ibu apana sakedik we ngadoana mun ieu apakeun heula kesak tumbuh deui nya banyak. Nah cobi hartosna Bu terakhir ya Allah aku memohon kepadamu semua kebaikan, garis bawahi. Jadi memohon semua kebaikan ibu. Jadi kebaikan teh ada satu, ada dua, ada banyak. Jadi di dia mah sadayana disuhunkeun ka sayang teh ya. Yang disegerakan maupun yang ditunda. Garis bawahi yang disegerakan. Ari ibu pami diijabah pale diengakeun, pale diengkekeun? Pale diengakeun. Ari ibu ngadamel ka sayanana sok enga-enga sok talangke. Imbas aja ke situ nilicik ari diganyar hoyong diengakeun, ari urang beramanah sok rada telat-telat seperti itu ya. Tapi ada dua rupi. Sapertos urang ngadoa ge, ngadoa teh enga-enga diijabah anu diantep heula. Aya kitunya. Jadi ibu bade diengkekeun, bade diijabah ayeuna mangga da Allah nu kagungan lalakonanya. Nah, maupun yang ditunda. Apa yang aku ketahui maupun tidak aku ketahui. Aku berlindung kepadamu dari semua keburukan. Alim ya Allah, alim karena keawonan mah nu mamana oge semua keburukan tidak mau. Baik yang disegerakan maupun yang ditunda. Punya alim. Terus kadituna yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu dari kebaikan apa yang diminta oleh hamba-hamba dan Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jantan nyuhunkeun ka sayang teh sapertos ku Gusti eta teh nu disuhunkeun ku hamba Gusti sareng Nabi Gusti kapungkur. Jadi maksudna mun Rasul ngajarkeun doa tuturkeun we karena Rasul ge ngadoa seperti itu ya. Hamba yang soleh juga berdoa seperti itu. Nah, aku berlindung kepadamu dari apa yang diminta perlindungan oleh hamba dan nabimu. Sami, upami nabi nyuhunkeun kasayan urang ngiringan nuturkeun. Upami nabi nyuhunkeun panyalindungan tina kawonan urang ge nuturkeun. Makanya doa-doa yang diajarkan oleh nabi teh apakeun terus amalkeun. Ibu di rumah masih ada itu buku yang kecil tipis judulnya 75 doa Rasul. Masih ada? Masih ada. Terus apa sabriji ayeuna? Sok emot-emot. Eta teh meserna teh tos puluhan tahun yang lalu. Bu Ela alhamdulillah abdi aya nama aya kamajengan katanya. Oh begitu ya. Sekarang hafal berapa Ibu? Hafal 5. Eueuh, tiba heula hafal 5. Ya banyak pada judulnya 75. Jadi apakan doa-doa itu? Karena Allah resepeun teh kajami nu sok ngadoa bae. Nya bonya urang ngadoana jiga Rasul we. Rasul nyankeun kasayang urang nuturkeun, Rasul nyalindung tina kaawonan urang ge nuturkeun karena kita emang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian akhirnya meminta surga coba. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga. Tah, meminta surga. Ibu palekane ka surga? Ibu palekane ka surga? Sanes palekane terus palai ka surga mah ya. Ibu palek ka surga naon? Palek ka surga naon Ibu? Firdaus mahal eta teh ya. Nya, ibu-ibu di pasian surga nu mana ge mangga. Jadi ibu teh kenging menyelipkan misalna kieu. Aku memohon kepadamu surga Firdaus gitu loh yang ditambahkan ya. Surga aja karena contohnya gitu nya. Aku memohon kepadamu surga dan apa yang mendekatkan kepadanya baik berupa ucapan maupun perbuatan. Gusti abdi hoyong ka surga tapi tuduhkeun oge abdi sing tiasa nyarios nupi surgaeun, sing tiasa ngadangu nupi surgaeun, sing tiasa ngamalkeun nupi surgaeun. Naon we menyaketkeun diri abdi ka surga Gusti berikan itu. Tuh, nyambut sareng jalana nyungkeun sareng jalana ya. Yang keduanya dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Pamikana neraka mah alim Gusti bade neraka nu mana bagi alim abdi mah kana neraka mah. Pasian perlindungan, tebihkeun abdi tina neraka dan apa yang mendekatkan kepadanya baik berupa ucapan atau perbuatan. Ya Allah abdi tebihkeun ulah dugikeun kacaritan abdi pinarakaeun. Aya teh nyarios nu pinarakaeun? Naon contona?
Nyarios naon anu pinarakan? Cawokah, ngomongkeun batur, ngahina batur. Eta teh pinarakan hukum. Ya Bu, terus dosa eta? Dosa. Oh sok Ibu. Sok emot-emot ngomongkeun batur pernah teh Ibu? Pernah aya ngomongkeun mitoha? Jadi batur teh saha eta marek ngadoengkeun mitoha bade anak, bade minantu, bade tatangga, bade baraya. Siapa diomongkeun ka gorenganana. Terus dia ngomongkeun ka batur, buah-buah manehna ge langkung awon tibatan batur. Makanya cenah dina hadis barudang ngaburu apa pisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka sok atuh nyarita teh sing hade ulah nyarita anu awon. Mun teu bisa hade mah cicing we begitu ya. Nah itu kata-kata menghina ibu-ibu, gogorowokan, amak-amakan itu teh pidosa leunungkeun ya. Terus dan perbuatan, seueur perbuatan. Nya banyak perbuatan yang pinarakeun teh nu kumaha? Ibu keluar teh bumi heg teh di kudung, terus nagog didinya tadina jalan dina gang. Aya pamagat heg ditingali ti luhur ka handap. Pada ka mana aa? Ibu sadana. Bari lagi tidak dikerudung dia. Loh, kok ibu begitu? Atuh Bu Ella da abdi teh cangkel mun ditiung we hayang nyobian teh ditiungnya tapi dorakangan eta teh. Karena apa yang lewat itu kan banyak laki-laki. Ibu nuju ngepe dina teras teh ditiung, nah maka teh ditiung dong. Kan harus ditutup auratnya. Wios da imah nuju ngepe atuh hareudang rek keur ngepe rek naon ge ditiung atuh. Ditutup aurat teh. Imah keur teh ditiung keur ngepe ieu disinglidkeun kan pandangan acuk disinglidkeun mun keur hareudang. Terus ibu-ibu sinyang dikaluhurkeun. Udah gitu tukang channel kekelenengan, ujang geus payu, kitu bet ditanya. Jadi si ujang teh ngaliuk, ibu teh lagi tidak berkerudung. Dosa teh kitu? Dosa. Makanya kalau ibu mau mau olahraga, ibu olahraga boleh atau ibu boleh, maka teu boleh. Tapi pilih tempat yang saya di mana eta teh ulah di ditu di alun-alun sur sadayana atuh eta mah sanes olahraga atau ibu teh naon joget eta mah judulna teh dangdut ibu-ibunya pas ditinggal ya Allah dedeh teuing aya awakna sehat karena olahraga tapi batinnya kurang sehat. Kenapa? Karena kikituan teh pidosaeun keur istri mah. Ibu-ibu eta keur motah olahraga tukang channel olohok ibu-ibu sadana hok cai tahu enggak olohok bari ngaca ya eta vlog channel ke mana-mana. Waduh ibu-ibu sadana ngapain sih begitu? Sok atuh ari bade olahraga ibu-ibu wungkul instrukturnya juga ibu-ibu. Pilih tempat yang tertutup ibu-ibu saja. Kalau ibu-ibu di naon nuju olahraga katingal kerudung katingal rambut ku sesama perempuan mah kan tidak bahaya. Ya bonya tidak bahaya sekalipun aya nu misi keur olahraga ibu-ibu wungkul anggar we ngawa kudung tapi kudungna kudung rada pondok karena di dalam ruangan teu nanaon. Aya di alun-alun mah jeung di payunan moal atuh ibu-ibu katingali ku sadayana. Ya ibu-ibu seperti itu. Pilih olahraga yang nyaman, yang tidak pidosaeun. Ya bonya seperti itu. Tadi perbuatan naon? Perbuatan naon? Sadidinten pedit ka tatangga taramere. Sakitu geus mulih ti mana? Ti Pangandaran. Meser asin jama roti 3 kilo. Ka tatangga teu mere seutik-utik acan. Anggar we ngabibita sadidinten teh ngagoreng meuni seunit ka mana-mana. Ceuk tatangga, ya Allah eta asin jalma roti sigana mah. Tong nyiksa kitu ka batur teh bere atuh tatangga nu deukeut mah. Ieu mah hajem ngabibita ieu mere henteu ibu sadaranya. Jadi sifat-sifat sikap-sikap seperti itulah nu pidosa. Makanya Rasul nyontohan balabah atuh karena al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi atau lain mere lain menta deui sok mere atunya seperti itu. Ibu lantip tawadu somea tapi surga mun ibu ngajago nyarios gariha sombong tapi nerakaeun maka tadi disalindungkeun ya Allah kami tidak ingin seperti itu. Jauhkan dari neraka dan dari ucapan dan perbuatan yang mendekatkan itu ke dalam neraka. Terakhir dan aku memohon kepadamu semua takdir yang engkau tentukan baik untukku. Jadi setiap saat kita meminta takdir kepada Allah, yang takdir itu menjadi kebaikan bagi kita. Amin ya rabbal alamin.
Selesai. Mudah-mudahan orang sadayana nalika dipundut ku Allah bade siang bade wengi enjing-enjing sontan. Mudah-mudahan kondisi amal kita lagi di puncak sehingga orang maut dina husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan untuk ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Hapunten bilih aya kakirang sareng kalepatan, mangga urang sami-sami ngadoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.